Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan Islam, sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk sebagai realisasi dari keimanan kita kepada Al-Quran sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 100 ya. Kemarin masih terbahas 99. Rencananya kemarin 99 dan 100, tapi ya tidak sempat. Kita sekarang ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Mengapa setiap ahadu mereka itu mengikat ahdan, sebuah janji, nabadahu melanggarnya atau membuangnya, melemparnya atau melupakannya, fariqum minhum, sekelompok dari kalangan mereka itu. Jadi sekelompok dari kalangan mereka Yahud itu selalu membuangnya, melupakannya atau mengabaikannya atau melanggarnya. Bal aksaruhum la yu'minun, sedangkan sebagian besar dari mereka itu adalah tergolong orang-orang yang tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka Rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul, untuk membenarkan, lima ma'ahum, terhadap apa-apa yang sudah ada bersama mereka, yaitu Taurat. Nabadha fariqum, nabadha melempar, membuangnya, fariqum sebagian di antara mereka, minalladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang sudah diberi Alkitab itu, wara'a zuhurihim, jadi ke belakang mereka, seolah-olah mereka itu ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Ini ayat 101. Kita lihat nanti alur tafsirnya apakah terbahas 100 dan 101. Kita mulai dari 101. Qultu ya, faliqaumu zammahumullahu bidzamdihimul uhudallati taqaddamullahu ilaihim. Jadi menurut Ibnu Katsir, kaum yang disebut di dalam hal ini, jadi kan ada orang yang selalu mengabaikan seperti itu zammahumullah, dicela oleh Allah, binabdihimul uhud, karena merusak janji-janji atau perjanjian, allati taqaddamullahu ilaihim, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Surat-surat atau ayat-ayat sebelumnya sudah banyak menyebutkan hal itu.
fit tamassuki biha wal qiyami bihaqqiha. Jadi janji itu yang seharusnya mereka watamasuki, memegangnya, wal qiyami bihaqqiha, wal qiyami, menegakkannya atau mengamalkannya, bihaqqiha, dengan sebenar-benarnya. Walihada a'qabahum dzalika takdziba birrasulil mab'usi ilaihim, ya. Mereka mengiringi pengabaian terhadap janji itu diiringi oleh mereka apa? At-takdzib, kedustaan, birrasulil mab'usi, dusta terhadap rasul yang telah diutus, ilaihim, kepada mereka, wa ilan nasi kafah, dan kepada manusia secara keseluruhan. Alladzi fi kutubihim na'tuhu wa siftuhu wa akhbaruhu. Padahal nabi tadi yang akan diutus yang mereka dustakan itu sudah tersebut sifat-sifatnya dan ciri-cirinya serta kabar-kabar atau berita tentangnya di dalam kitab-kitab mereka, fi kutubihim. Ya, ini. Wa qad umiru fiha bittibaihi wa mu'azaratihi wa munasaratihi, ya. Dan sungguhnya mereka itu diperintah. Jadi fiha, di dalam kitab mereka itu sudah ada perintah. Perintah apa? Bittibaihi, untuk mengikuti, wa mu'azaratihi, dan mendukung, wa munasaratihi, dan menolongnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya, At-Taurat dan Injil itu sudah ada berita tentang kedatangan Nabi, ya, akan datangnya Nabi Muhammad SAW, sudah disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Dan di dalam kitab-kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi ini nanti ketika Nabi ini telah datang, ya. Tapi itu didustakan. Kama qala, sebagaimana dalam firman Allah ini, surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Kita masih ingat pelajaran kemarin bahwa banyak berita-berita di dalam Taurat dan Injil itu yang tidak bisa diakses lagi. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran ini banyak memberitakan kepada umat Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup bahwa banyak sekali berita-berita, cerita-cerita, riwayat-riwayat umat terdahulu yang tidak diketahui oleh umat-umat belakangan, sehingga di dalam Al-Quran inilah diberitakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk ini, ya. Kemarin kita ketahui cerita-cerita mulai dari Manna Salwa, Ghamam, 12 mata air, yang terbaru apa kemarin itu, azab, ya, wabah dan sebagainya, itu yang diturunkan kepada orang-orang Bani Israel. Itu tidak diketahui, hanya melalui kemudian di dalam Al-Quran diberitakan. Termasuk ini kita tidak tahu, rupanya di kitab-kitab terdahulu Nabi yang akan datang kemudian, yang orang Yahudi dan Nasrani diperintahkan untuk mengikutinya, itu sudah ada di dalam kitab-kitab itu, tapi kemudian didelete atau dibuang. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 tadi itu, alladzina yattabi'una rasulah, orang-orang yang mengikuti rasul itu, an-nabiyil ummi, ya, nabi yang ummi. Definisi ummi sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Alladzi yajidunahu, nabi yang ummi tadi itu, yajidunahu, ditemukan, mereka menemukannya. Hu itu kembali kepada nabi ummi itu, maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit taurati wal injil, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Loh, sekarang kok tidak ada? Ini dia yang diberitakan oleh Allah kepada kita.
Kalau Bapak cari di Injil tuh nggak ada itu, nggak ada. Nama Muhammad itu nggak ada, di Taurat nggak ada. Kenapa itu terjadi? Yaitu tadi, mereka membuangnya atau mendeletnya, merubah-rubahnya, sehingga kita tidak menemukan lagi. Ini diberitakan oleh Al-Quran. Ya. Waqala hahuna, di dalam Al-Quran juga disebutkan, walamma ja'ahum rasulum min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaballahi wara'a zuhurihim. Oh, ini sudah masuk ke Al-Baqarah ayat 101 ya. Ini kan ayat 101 ini. Walamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka rasulun, seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, untuk membenarkan apa-apa yang bersama mereka. Ingat, perlu diingatkan lagi, membenarkan terhadap apa-apa yang sudah ada pada mereka itu bukan membenarkan keadaan mereka, bukan membenarkan keadaan mereka yang sudah mendustakan Nabi dan Rasul, itu bukan, tapi membenarkan bahwa Musa itu diturunkan oleh Allah kepada mereka, Taurat dan juga Injil serta Isa itu benar datangnya dari Allah sebagai utusan. Tapi ketika mereka sudah merubah dan banyak mendustai, mengingkari baik itu Musa, Isa beserta ajarannya, Taurat dan Injil, maka itu tidak dibenarkan lagi. Itu yang kemudian menjadi alasan, salah satu alasan Allah menurunkan Rasul dan Nabi sebagai Khatamul Anbiya, Nabi penutup bersama Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini diberitakan semua riwayat, cerita, berita tentang umat-umat terdahulu beserta sepak terjangnya. Jadi petunjuk, Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran tidak mengajarkan kebencian, Taurat tidak mengajarkan kebencian, Injil tidak mengajarkan kebencian. Yang benci siapa? Yang mendustai. Kalau Yahud banyak yang mendustai, Nasrani, Injil juga banyak yang mendustai, dirubah sehingga putuslah informasi tentang Muhammad itu. Ini alhamdulillah Allah menurunkan Nabi Muhammad dan Al-Quran, sehingga di dalam Al-Quran itu diberitakan umat-umat terdahulu berserta cerita-cerita tentangnya. Ini yang disebut sebagai musaddiqul lima ma'ahum. Jangan sampai terjadi musaddiqul lima ma'ahum itu wah semua agama benar. Enggak, karena semua agama itu punya sejarah masing-masing. Dikatakan benar. Nah, saya masih ingat dulu kita di surah berapa itu, ketika turun Nabi Musa beserta firman-firman Allah yang kemudian disebut sebagai Taurat dan mulai didustakan, Allah mengutus Isa. Dalam banyak pandangan para ulama dan tafsir, ketika diutus Isa, wajib umat Musa itu mengikuti Isa. Tapi kemudian di masa Isa juga terjadi pengingkaran, pendustaan, pengingkaran ya, atau kekafiran terhadap firman-firman yang sudah diberikan Allah kepada Musa dan Isa. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka ketika datang Nabi Muhammad, wajib umat Musa, umat Isa itu mengikuti Muhammad, wajib itu. Jadi dalam perspektif tafsir, ya sebagian besar pandangan umat Islam, musaddiqul lima ma'ahum itu jangan diartikan semua agama benar, nggak bisa, bukan begitu maknanya, bukan. Ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang telah diberi Alkitab itu nabadha, melempar boleh, membuang boleh, mengingkari boleh, seperti itu. Kitaballahi wara'a zuhurihim, ke belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Apa maksud nabadha itu? Ai, menurut Ibnu Katsir, ittaraha ta'ifatum minhum kitaballah
alladzi bi aidihim. Jadi ittoroha, melempar. Mungkin bahasa ini ya, kitab itu dilempar kalau menurut mufassir ini. Ya lempar tuh menurut saya bisa banyak ya. Ada secara fisik mungkin, tapi ada secara kiasan dalam arti mereka mengabaikan itu, tidak mau. Ta'ifatun, siapa yang melempar itu, siapa yang mengingkari, siapa yang mengabaikan itu, ta'ifatun minhum kitaballahi alladzi bi aidihim. Jadi segolongan dari mereka, orang-orang Yahudi itu ya, termasuk juga orang-orang Nasrani ya, mimma fihil bisyaratu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal di dalam kitab Allah yang mereka lempar itu, mimma fihi, terkandung di dalamnya itu apa? Al bisyaratu, berita gembira tentang bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diutusnya atau kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi mereka melemparnya. Kata-kata wara al-zuhurihim, ke belakang mereka, artinya tarokuha, mereka tuh melanggarnya, meninggalkannya. Ka'annahum la ya'lamuna ma fiha, seolah-olah mereka tuh tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Wa aqbalu ala ta'allumis sihri wattibaihi, dan sebaliknya mereka justru wa aqbalu, mereka menggantinya ala ta'allumi, dengan cara belajar as-sihri, ilmu sihir, wattibaihi, dan kemudian mengikuti ilmu sihir itu. Walihada aradu kaidan bi Rasulillahi, dan dengan sihir tadi itu mereka ingin kaidan, mencelakai bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad. Wasaharuhu fi mushti, mereka menyihir Nabi Muhammad itu fi mushti, melalui sisir yang dijadikan sebagai sarana untuk menyihir. Wa musyaqati, buntelan secari kain. Wa juffi, tandan kering dari kurma. Tol'ati dzakaroh, ini kadang disebut sebagai tol'ati dzakaroh, kayak jimat gitu. Tahta, yang kemudian ditaruh di bawah ra'usati, ada yang mengatakan batu, tapi ra'usat itu kalau dicari-cari kata itu ada juga makna ra'usat itu kotoran. Bi'ridhi arwanin, yang ditaruh di pinggir sumur Arwan. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu menyihir Nabi Muhammad dengan sisir, dengan buntelan kain, kemudian tandan kering ya, kayak jimat, dibungkus lah seperti itu, ditaruh di bawah sebuah batu atau kotoran yang ada di pinggir sumur Arwan ya. Arwan ini perlu dicari, Arwan itu sahabat ya mungkin ya. Wa kana alladzi tawalla dzalika minhum rajulun, adapun orang yang melakukan hal itu dari kalangan mereka, minhum rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu, yang dikenal namanya Labid bin A'som. Jadi nama orang Yahud yang pernah menyihir Nabi Muhammad itu adalah Labid bin A'som, la'anahullah. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Labid bin A'som la'anahullah, laknat Allah padanya. Fa'atala Allahu ala dzalika rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memperlihatkan tentang hal itu kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad. Wa syafahu minhu wa anqadhahu, menyembuhkannya kemudian menyelamatkannya. Kama sabata dzalika mabsuton fis sahihaini an Aisyah ummul mukminin. Ya, kalau ingin membaca lebih lanjut riwayat tentang sihir yang diarahkan kepada Nabi Muhammad itu terdapat di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi ya, radhiyallahu anha. Kama sayati bayanuhu,
sebagaimana yang nanti akan dijelaskan secara panjang lebar di belakangnya. Qala Suddi berkata, ini tentang surat Al-Baqarah ayat 101 ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Menurut Suddi, lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araduhu, mereka orang-orang Yahudi itu menentangnya bitaurah, jadi menentangnya dengan Taurat ya. Fakhosamuhu biha, mereka mendebatnya dengannya, biha dengan Taurat tadi. Fattafaqatit Tauratu wal Quran, dan ternyata ittafaqatit Taurah, di dalamnya itu, ini ittafaqon ini kan sepakat atau sepaham, tapi maksudnya ditemukan kesamaan antara Taurat dengan Quran, sehingga kecile ya mendebat Nabi Muhammad dengan Taurat. Ternyata di dalam Taurat tuh banyak kesamaan antara Taurat dengan Al-Quran ya. Sehingga mereka itu kecile, malu gitu. Fanabadut Taurata wa akhadhu bi kitabin asif. Nah, ketika mendebat Nabi Muhammad dengan Taurat dan ternyata Taurat itu membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad, membenarkan Al-Quran, maka mereka itu fanabadu, melempar. Nah, fanabadut Taurah, jangan-jangan ini intinya. Jadi yang dilempar oleh mereka ini, tapi ini menurut satu riwayat ya, ibaratnya mereka bawa Taurat lah gitu, mendebat Nabi Muhammad. Ketika di dalam Taurat ternyata membenarkan Nabi Muhammad, mereka marah dan Tauratnya itu mereka lempar. Lempar. Tadinya berharap bisa menjatuhkan kerasulan Nabi Muhammad dengan Taurat. Rupanya Taurat membenarkan Nabi Muhammad. Dan firman-firman Allah melalui Nabi Muhammad juga dibenarkan oleh Taurat itu. Hanya mereka marah dan melemparkan Taurat itu. Maka sebagai gantinya, wa akhadhu bi kitabin asif, mereka mengambil kitab asif, wasihri Harut wa Marut, dan sihir Harut dan Marut. Falam yuwafiqil Quran ya, karena tidak setuju dengan apa-apa yang terdapat dalam Quran yang sudah dibenarkan oleh Taurat tadi itu, maka ini yang disebut sebagai fadzalika qauluhu ka'annahum la ya'lamun ya, tidak mengakui, sehingga mereka itu seolah-olah menjadi orang yang tidak mengetahui, seolah-olah mereka tidak mengetahui kejadian itu. Tidak mengakui kejadian apa? Kebenaran Al-Quran dan kebenaran Taurat. Al-Quran, Taurat, Injil itu sama-sama diturunkan dari Allah melalui Rasul-Rasulnya. Tapi ketika terjadi pengingkaran ya, dan terjadi gubahan terhadap kitab-kitab itu, Allah merasa perlu untuk menurunkan Khotamul Anbiya beserta firman-firmannya yang lain. Qala Qatadah fi qoulihi, Qatadah berkata, kata-kata ka'annahum la ya'lamun itu artinya menurut Qatadah, innal qauma kanu ya'lamun, sesungguhnya orang-orang itu atau kaum itu adalah mengetahui, walakinnahum nabadu ilmuhum, akan tetapi mereka tuh melempar, membuang ilmuhum, pengetahuan mereka. Apa yang sudah mereka baca di dalam Taurat itu mereka lupakan. Wa katamuhu wa jahadu bih, menyembunyikannya dan merahasiakannya. Allahu a'lam ya. Kenapa jadi begitu ya? Kenapa kok bukan hanya kepada Rasul yang datang kemudian, akan tetapi terhadap kitab yang sudah mereka pelajari mereka mengingkarinya. Kita masih ingat ya, dua pertemuan sebelumnya, yang membuat mereka seperti itu karena dengki dan sombong. Jadi rupanya dengki dan sombong itu
bisa menghancurkan keimanan. Nah, ini kan dengki terhadap Nabi Muhammad, sombong terhadap Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad. Harusnya kan Nabi Muhammad yang mereka dustakan, Taurat mereka harusnya kan tidak, tapi ini tidak. Al-Quran beserta Nabi Muhammad mereka ingkari, Tauratnya pun mereka ingkari dengan cara dibuang tadi, marah gitu ya, tidak bisa memenuhi nafsunya. Makanya dulu pernah disebut afakullama ja'ahum bima la tahwa anfusuhum. Jadi setiap datang kepada Rasul yang tidak sesuai dengan tahwa anfusuhum, minat mereka, keinginan mereka, istakbartum fafariqon kadzabtum, sebagian Rasul itu mereka ingkari, dustakan, wa fariqon taqtulun, sebagiannya mereka bunuh. Nah ini ya. Jadi dengki, sombong, hasud, macam-macam itu bisa menghancurkan keimanan. Ya, jadi yang paling enak itu inilah, apa namanya? Kalau sami'na wa atokna. Nah, ini yang paling enak udah. Itu aja. Udah. Bentuk sami'na wa atokna kita apa? Ya udahlah, tiap habis sholat 5 waktu kita baca Quran, baca juga terjemahnya. Ya. Syukur-syukur kalau masih punya waktu membaca juga tafsirnya. Itu bentuk sami'na wa atokna. Insyaallah itu dapat menyelamatkan kita ya. Nah, kalau umat-umat yang sudah dibicarakan ini kan identik atau penuh dengan ego yang sangat tinggi. Ego yang sangat tinggi itu kemudian mengalir menjadi kedengkian, kesombongan, keingkaran, dan ketakaburan. Nah, itu Yahud yang diceritakan ini. Dan sekali lagi, kita tidak akan menemukan sifat-sifat mereka itu kalau tidak membaca Al-Quran. Ini sudah dijelaskan di 2 pertemuan sebelumnya, bahwa sengaja Allah itu menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada cerita-cerita itu supaya kita bisa menghindari karakter-karakter umat-umat seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, lengkap sudah mulai dari 99, kemudian 100, kemudian 101. Intinya orang-orang yang memiliki kedengkian, takabur, hasud, hasad, kedengkian kesombongan itu ya. Dan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu, berapapun datang peringatan yang baik kepada mereka, mereka tidak akan bisa mengikutinya. Di awal-awal surah Al-Baqarah ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama aja lah. Datang berapapun Nabi memberikan peringatan kepada mereka, pelajaran pada mereka, sama aja. Tidak akan, peringatan itu tidak akan pernah digubrisnya, malah sebaliknya justru diingkarinya. Nah, ditambah pagi ini bukan hanya diingkari, kitabnya sendiri mereka lempar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, semoga ini menambah pemahaman kita tentang kedustaan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mendustakan kedatangan Nabi Muhammad, mendustakan Quran, dan mendustakan kitab-kitab mereka sendiri. Saya rasa demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita belum buka tanya jawab, silakan nanti kalau ada pertanyaan kirimkan langsung ke nomor saya aja, tidak apa-apa. Baik Bapak sekalian, mari kita tutup kajian ini dengan baca doa. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Khususan ila arwah jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufrin niran. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar wasuyuf wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.